Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina wal mu'minat liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya. Insyaallah kita akan membahas tentang riba, ya. Di dalam matan Abi Suja tidak dijelaskan apa itu riba, ya. Tidak dijelaskan. Insyaallah dari buku yang lain, ya, saya ambil tentang pengertian riba. Di sini kayaknya nggak ada deh, ya. Riba ini nomor satunya nggak ada. Ya, kalau di sini ada ya, di sini riba fil lughati az-ziyadah, ya. Jadi riba itu adalah ziyadah. Di sini adalah riba secara bahasa dalam ini, ya, kitab ini, dalam kitab Tahzib fi Adillati Matan Goya wa Takrib karangan Dr. Mustafa Dib Al-Bugho, dikatakan bahwa riba fil lughati az-ziyadah. Jadi riba itu secara bahasa adalah az-ziyadah. Walaupun di sini kalau dalam buku yang lebih tebal, ya, dalam buku yang dikarang oleh Profesor Dr. Jaih Mubarak, ya, Jaih Mubarak itu guru besar UIN, ya, dikatakan bahwa riba itu artinya bisa beberapa macam, yaitu bertambah, tumbuh, meningkat, ya, menjulang, ya. Itu pengertian riba begitu secara bahasa. Adapun secara syar'an, nau'un min ta'amuli tahaqqaqa fihi ziyadatun ala syaklin makhsusin yatanafi ma'a usuli tasyri'il islami, ya. Adalah satu buah jenis, ya, transaksi yang ada di dalamnya ziyadah, ya, ada di dalamnya ziyadah dalam bentuk yang khusus, ya, yang dinafikan, yang tidak boleh dalam usul, ya, dalam asas hukum Islam, dalam asas syariat Islam, ya. Atau di sini disebutkan juga, ya, bahwa yang namanya riba di sini sumbernya dari kitab Al-Iqna. Iqna itu sama syarah matan Abi Suja juga oleh Khatib Asy-Syirbini, dikatakan secara istilah adalah melebihkan suatu harta yang dipertukarkan dan penangguhan pembayaran atas harta sejenis yang dipertukarkan, ya. Tapi ini harta-harta ribawi ini nanti ada cukup ini saja, ada emas, perak, gandum, jemaut, kurma dan garam, ya. Ini hanya ini saja, ya. Makanya di sini dikatakan ar-riba haramun, yang namanya ya riba itu haram. Wa innama yakunu, nah riba ini hanyalah, ya, terjadi di harta-harta ribawi yang ini. Ya, ini menurut jumhur ulama mazhab Syafi'i, Hambali sama Maliki kalau tidak salah, ya. Tadi saya lihat itu. Makanya di sini disebutkan dalam kitab Matan Abi Suja, haram fi dzahabi, yaitu pada emas, wal fiddati pada perak, wal mat'umati, di sini mat'umat sini, ya, gandum, jemaut, kurma itu termasuk mat'umat, ya, makanan-makanan. Ya, makanan jenis makanan begitu. Wala yajuzu, makanya tidak boleh menjual, ya, az-zahabu bi-zahabi, menjual emas dengan emas. Walal fiddatu bil fiddati, ya, kadzalik. Juga emas tidak boleh, ya. Ila mutamathilan naqdan, kecuali semisal dan kontan. Makanya di sini dalam terminologi atau istilah atau pengertian riba itu yang dipertukarkan, ya, melebihkan. Tuh. Ada kata di sini melebihkan, ya. Nih ada kata melebihkan yang jadi apa? Dan juga penangguhan. Ya. Makanya di dalam hadis dikatakan di sini faidahnya harus mutamasilan dan nakdan, yaitu harus semisal dan harus kontan. Tapi hanya ini saja menurut jumhur ulama, yaitu emas, perak, makanan-makanan, ya. Hanya ini saja, ya. Walaupun nanti ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu, ya,
nanti makanya ada riba namanya riba nasi'ah, ada riba fadl. Nah, kalau yang ini misalnya nanti insyaallah saya akan bahas tentang jenis-jenis riba minggu depan ya. Ini sebutnya yang dibahas di sini riba fadl ya. Jadi riba nasi'ah yang jelas-jelas haramnya itu mungkin bisa dikatakan kelihatan begitu ya. Yang disebut rentenir, lintah darat begitu ya. Yang ya itu istilahnya rentenir itu lintah darat. Itu adalah ini maksudnya ke riba jahiliyah. Ya. Tapi saya kurang tahu ya kenapa kok tidak dibahas gitu di matan Abi Suja. Mungkin nanti di kitab yang lebih tebal, kitab yang lebih lebih mendetail itu akan dijelaskan. Tapi yang ini makan jarang dibahas ya. Nah, yang masalah yang ini ya 6 macam ini. Tapi yang jelas ya setelah tahu ilmunya, kalau kalian hendak menukarkan ya emas dengan emas, perak dengan perak itu harus sama dan harus kontan. Nah, kenapa Ustadz kayak gitu ya? Itu aturannya saja gitu ya. Tidak usah ditanyakan alasannya kenapa. Ya ikut saja begitu ya. Di sini ada ilatnya, tapi nanti kalian pusing lagi saya bahas nanti ilatnya. Ya. Terima kasih. Nah, jadi kalau pada waktu zaman dahulu yaitu riba jahiliyah ya. Ya, riba jahiliyah itu. Ini yang tidak ada di sini ya. Tidak ada di sini ya. Riba jahiliyah yang jelas-jelas diharamkan ya di dalam Al-Qur'an adalah ketika seseorang ya dia itu memiliki hutang. Ya, memiliki hutang. Lalu si orang yang punya hartanya itu ketika menagih ya, nanti dia menawarkan mau dibayar ya sekarang atau silahkan bayar nanti tapi ada syarat ditambah. Nah, ya ditambah. Nah itu tambahan itu yang tidak boleh, tambahan itu yang haram. Ya, makanya nanti dalam ayat Al-Quran kita baca nanti ya. Nah, makanya kaidahnya di sini ya tentang riba jahiliyah atau riba nasi'ah itu kullu qardin setiap hutang usturito disyaratkan fihi ya atas si qardin ini an-naf'u manfaat muqaddaman di awal fahuwa riba, maka itu adalah riba. Atau dalam kaidah yang lain kalau tidak salah itu hadis ya, kullu qardin jaro naf'an fahuwa riba. Setiap hutang pihutang ada naf'an, ada penambahan, maka itu adalah riba. Karena dalam Islam al-qardu ya, hukum daripada al-qardu itu atau pinjam meminjam itu adalah ditabaru. Ya, tabaru itu apa? Perbuatan baik, perbuatan amal soleh. Jadi tidak boleh dikaitkan dengan bisnis. Kalau bisnis akadnya yang beda, ya. Jadi nanti ada akadnya, akad yang lain yaitu akad misalnya mudharabah, ya, akad kerjasama, ya. Nah, kalian kan sudah tahu ya dosa-dosa yang tentang riba begitu ya, amat sangat luar biasa gitu ya dosa riba. Saya ulangi lagi bahwa yang paling kecil saja ya dosa riba itu bagaikan berzina dengan ibunya sendiri. Dan saya dapatkan lagi hadis ya, diriwayatkan dari siapa ini tuh ya, riwayat Ahmad, dirhamun riba ya, dirham yang diambil dari uang riba, uang yang diambil dari uang riba. Saya 1 dirham berapa ya? Saya kurang tahu nih kurs sekarang. Ya khudhu rajulu, diambil oleh seorang laki-laki nih, uang 1 dirham saja ya, diambil oleh seorang laki-laki, wa huwa ya'lamu, dan dia tahu, asyaddu ya, maka jika dia tahu nih hukumnya riba tapi dia tetap ngambil uangnya sebesar 1 dirham, maka itu katanya lebih besar min sittatin wa salasina zaniyah, lebih besar daripada 36 kali berzina katanya. Padahal cuma 1 dirham saja ya. Jadi ini menimbulkan ulama itu menyatakan bahwa riba itu luar biasa gitu ya dosanya. Pernah Imam Malik ditanya begitu ya, atau satu buah kisah begitu ya. Nih, ada kisah ya. Ada kisah tentang mencari dosa apa sih
ya di antara kabair itu dosa-dosa besar yang paling besar ya. Di antara dosa besar tapi yang paling besar itunya azabnya begitu. Nah, ada yang mengutarakan katanya ini. Katanya umul kabair ya atau pokoknya puncaknya dari kabair itu adalah khamar katanya. Kenapa? Nah, ini dikisahkan ya. Mungkin pernah dengar ya. Ini dari Ustadz Zainuddin MZ mengatakan ceritanya ya, ada perempuan yang amat sangat suka terhadap seorang laki-laki. Nah, ini ceritanya laki-lakinya laki-laki yang alim, laki-laki yang soleh begitu ya. Nah, tapi si perempuannya ngebet banget nih. Gimana nih cara istilahnya bisa mendapatkan laki-laki itu? Akhirnya si laki-laki itu ya diajak ke sebuah kamar, disekap berduaan dengan si perempuan itu. Ya. Lalu si perempuan itu bawa anak dan dia juga membawa khamar. Khamar itu minuman memabukkan. Lalu diancam. Nih, maaf ya. Ini kan cerita ya. Entah saya hadis atau bukan, saya kurang tahu. Pokoknya dari ini, dari ya saya kurang tahu itu pokoknya dari Kiai Haji Zainuddin MZ aja. Sok, silakan kamu, maaf ya, berhubungan dengan saya ya, berhubungan suami istri dengan saya, berzina dengan saya, atau nanti kalau kamu tidak mau akan saya bunuh ini anak katanya ya, atau kamu pilih minum khamar, pilih. Ya. Nah, lalu ditawarkan seperti itu, apa yang dipikirkan oleh orang soleh itu? Misalnya dia ngebunuh anak, wah itu paling besar ya, ngebunuh. Kalau berzina itu juga sama katanya ya, dia takut berzina mah bisa ini dosanya besar. Dia pilih yang paling kecil dosanya menurut ijtihad dia, menurut anggapan dia, yaitu minum khamar. Tapi apa yang terjadi ketika si laki-laki itu minum khamar, laki-laki itu mabuk, lalu bagaimana? Dia mabuk dan dia membunuh anak kecil itu dan juga berzina dengan perempuan itu ya. Ya, itu makanya ada yang bilang ya, khamar itu adalah rasul kabair atau rasul maksiat gitu ya. Ibunya maksiat. Tapi setelah meneliti lagi, Imam Malik mengatakan ternyata kemaksiatan yang paling besar itu adalah riba. Kenapa? Karena di dalam Al-Qur'an tidak ada ayat ya yang menyatakan yang lebih keras kecuali tentang riba. Ya. Kenapa? Di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhallazina, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin ya. Wa illam taf'alu fa'zanu biharbim minallah ya. Tidak ada dosa yang lain yang Allah sampai ya selain ini ya musyrik ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman perang. Ya kan? Di sini dikatakan, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkanlah apa-apa mabaqiya minar riba. Sisa ribanya silakan ya. Modalnya mah enggak apa-apa, tapi kelebihannya jangan diambil katanya ya. Firman Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu tidak mau seperti itu, maka ingatlah katanya ya, maka Allah akan mengumumkan ya perang kepada kalian, kepada orang-orang yang masih melakukan riba begitu ya. Ya makanya itulah Imam Malik mengatakan dosa di antara dosa besar yang paling besar adalah dengan melakukan riba begitu ya. Nah, ternyata dalam pengharaman riba ini Allah Subhanahu wa taala tidak langsung mengharamkan ya. Jadi ada ayat yang berangsur-angsur karena riba ini ya merupakan hal yang sudah umum, hal yang sudah biasa dilakukan oleh orang Arab jahiliyah. Ya. Di dalam pengharaman, bukan bentuk pengharaman ya. Maksudnya tahap pertama ya, sebelum diharamkan secara menyeluruh adalah dalam surat tadi ya, surat Rum ayat 39 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bisa melanjutkan ya? Wa ma ataitum, apa coba? Min riba. Nah, liyarbu min amwalin nas. Lanjutin lagi. Fala yarbu indallah. Ya. Jadi sesuatu riba yang kamu berikan agar manusia ya, agar harta manusia itu bertambah, maka sesungguhnya fala yarbu indallah, tidak bertambah di sisi Allah. Ya, jadi dibandingkan ini ya. Kalau riba mah enggak bakal bertambah, mungkin bertambah di sisi kalian, tapi dalam sisi Allah itu tidak bertambah.
Kebalikannya wa ma ataitum min zakah ya turiduna wajhallah faulaika humul mud'ifun ya. Sedangkan kalau zakat barulah itu mud'ifun, akan dilipat gandakan. Jadi dibandingkan antara zakat sama riba. Riba itu tidak boleh ya. Lalu ayat yang lain turun. Hujan ya? Wah, silakan mau itu apa? Wa akhidh ya. Ini ayat yang lain surat An-Nisa ya. Ya. Wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu ya wa aqlihim amwalan nas bil batil ya. Dan mereka di sini tidak menjelaskan orang muslim, tapi hanya menjelaskan orang Yahudi ya. Jadi orang Yahudi itu memang biasa mengambil riba. Makanya di dunia itu dikuasai oleh Yahudi ya. Mereka ya menggunakan sistem riba ya. Jadi sekarang Yahudi kuat ya. Untungnya gede. Ya. Di sini dikatakan amwalin nasi bil batil. Ini termasuk mengambil harta manusia dengan cara kebatilan ya. Lalu yang terakhir yang ketiga ya, sebelum yang tadi yang terakhir tadi ya. Fa'zanu biharbi minallah itu yang terakhir. Yang ketiga ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu riba ad'afa mudha'afa. Janganlah kalian memakan riba yang ad'afa mudha'afa, yaitu riba yang berlipat-lipat. Jadi yang awal ya pertama kali diharamkan itu adalah riba yang berlipat-lipat. Misalnya ya, pinjam 10.000 harus bayar 20.000, harus bayar 30.000. Jadi lebih besar daripada rasul malnya, yaitu modalnya atau uang asalnya ya. Lalu sampai ayat yang terakhir tadi. Makanya kaidahnya riba itu walaupun kecil ataupun besar, kalau tambahan dari hutang itu adalah haram hukumnya. Makanya ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbi minallah wa rasulih ya. Nah, gitu ya. Jelas ya? Paham tidak? Ya. Nah, pokoknya di situ. Hah? Ya, makanya saya juga lumayan. Ini saya berapa buku nih baca bukunya ya. Karena ini memang lumayan ya. Dan sebetulnya kalau kalian perdalam, itu persisnya kedua. Ya. Itu ya memang cukup lumayan begitu ya. Ya, nanti ya kita perdalam lagi, kita jelaskan lagi. Misalnya kalau ada yang belum paham, nanti dengan contoh-contohnya ya, biar lebih jelas. Nanti juga disesuaikan dengan hal-hal kontemporer. Ya, kalau misalnya kalian beli ini 5 jilid bukunya Profesor Jaih Mubarok ini, bagusnya ada dari MUI ya. Jadi bukan buatan luar negeri, tapi khusus gitu ya, di Nusantara. Jadi fikihnya fikih Nusantara, fikih ya. Gitu ya. Ya, itu saja bisa disampaikan ya. Nanti insyaallah diteruskan lagi. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina wa maulana Muhammad wa sahbihi ajmain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.